Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulan Awalia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan singkatnya tentang ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan etika. Ia terpancar dari etika yang Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir. Bagaimana dari sistem ekonomi yang lain? Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga. Sejarah ekonomi Islam. Menurut Adiwarna A. Katrim, bahwa teori ekonomi Islam adalah sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Para ekonom Muslim sendiri mengakui bahwa mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles sekitar 367 sampai 322 sebelum Masehi sebagai filsuf yang banyak menulis ekonomi. Begitulah sejarah singkatnya, dan selanjutnya dasar-dasar sistem ekonomi Islam. Maksud penciptaan manusia memang tidak lain untuk beribadah kepada Sang Pencipta, sebagaimana juga diperintahkan untuk memakmurkan buminya dengan adil. Maka dari itu Allah telah menyiapkan bumi ini agar dimanfaatkan dan menjadikan manusia sebagai pemimpin di atas bumi ini, agar dapat memanfaatkan segala yang ada. Dari prinsip penciptaan dan konsep kepemimpinan manusia di atas bumi, setidaknya bisa ditarik benang merahnya untuk membangun prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu kepemilikan ganda atau kepemilikan individual dan kepemilikan umum, kebebasan berekonomi, serta mengayomi kepentingan umum. Bentuk-bentuk filantropi dalam Islam. Aspek-aspek filantropi dalam Islam adalah: pertama, zakat, wakaf, sedekah, dan infak. Zakat secara etimologi dalam kitab Muzam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa suatu yang dikatakan zakat yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zakat yang berarti bahwa orang tersebut baik. Selanjutnya wakaf. Wakaf juga adalah bentuk filantropi dalam Islam. Kata wakaf adalah wakaf berdasar dari kata kerja wakafa, yaitu yang berarti melindungi atau menahan, menurut Al-Juhayd. Yang ketiga ada sodako. Kata sodako berasal dari bahasa Arab, yaitu sodako, artinya benar. Menurut terminologi syariah, pengertian sodako sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sodako memiliki arti yang luas, menyangkut hal yang bersifat non-materi. Yang terakhir ada infak. Secara bahasa, kata infak berarti hal menafkahkan, membelanjakan, dan berarti pula mengeluarkan suatu atau harta untuk kepentingan suatu. Atau infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang ia hendaki sendiri. Infak berarti memberikan harta dengan tanpa konsekuensi apapun. Dalam makalah yang saya buat dapat disimpulkan bahwa kegiatan perekonomian diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebaiknya dimanfaatkan dengan tepat demi kepentingan umat manusia. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Transaksi ekonomi yang biasa terjadi sehari-hari seperti jual beli pun utama piutang jauh lebih terarah bila menggunakan sistem ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi Islam dalam Islam melahirkan kesejahteraan bagi pihak-pihak terlibat. Jaminan masyarakat terjaga dalam sistem ekonomi Islam maka akan cukup membantu mewujudkan yang adil dan makmur. Untuk sarannya yaitu sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditunjukkan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata Muslim, tetapi seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup
tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara limpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat. Dan akhirnya telah sampai di penghujung kata. Saya mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan saat saya menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.